Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Julianti, nomor induk mahasiswa 8599410072. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD. Modul 7 Optik, KP2 Lensa Cembung dan Cermin Cekung. Judul praktikum percobaan lensa cembung dan percobaan cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan. Hampir semua cahaya yang datang, sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Tujuan percobaan yang pertama menentukan jarak titik api atau F dan kekuatan lensa atau P dari lensa cembung. Yang kedua menentukan jarak titik api atau F dari cermin cekung. Yang pertama percobaan lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada tabel pengamatan, yang kedua ada lensa cembung atau kaca pembesar, yang ketiga ada layar atau kertas, yang keempat ada sumber cahaya atau lilin, dan yang kelima ada mistar. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Yang pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Yang kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Dan yang ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulannya, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Percobaan cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada cermin cekung, yang kedua ada layar atau kertas, yang ketiga ada sumber cahaya atau lilin, yang keempat ada mistar, yang kelima ada tabel pengamatan. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian nyalakan lilin, aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Langkah pertama, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 6 cm. Yang kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangan 4,8 cm. Dan langkah ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 4 cm. Kesimpulan, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar panas. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asalkan benda diletakkan di luar.
Titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.